Hai guys, kali ini aku mau ngomong sesuatu yang menurut aku ini penting bagi diri kita dan juga bagi orang lain di sekitar kita. Aku mau ngomongin tentang menjadi pembawa damai. Menurut aku perlu banget kita menjadi orang-orang yang membawa damai karena di sekitar kita banyak orang yang panas. Kalau orang lagi marah, kecenderungannya orang-orang lain atau teman-teman yang nggak mikirin tentang membawa damai pasti akan ambil bensin langsung siram ke orang yang lagi marah supaya marahnya tambah besar. Nah, itu nggak baik banget. Jadi kita semua harus menambah nilai pada diri kita dan juga pada orang lain dengan cara membawa damai. Gimana sih caranya supaya kita bisa jadi orang yang membawa damai? Perhatikan, yang pertama, kita harus membuang dendam yang ada di dalam diri kita. Tahu nggak guys, dendam itu adalah sampah. Ketika banyak orang buang sampah dalam kehidupan kita, perkataan buruk, kata-kata kasar, perlakuan tidak menyenangkan, perkataan yang membuat kita terluka, kecewa, itu orang lain membuang semua sampah di dalam diri kita. Kalau kita timbun, kita ambil semua sampah itu dan kita tabung, kita simpan, maka diri kita akan berbau sampah dan sampahnya penuh dan bau busuk dan kita akan jadi orang yang terus negatif. Ketika kita jadi orang yang negatif, ada orang yang nyenggol kita akan cepat marah. Ada orang yang membuat kita kecewa, kita akan jadi cepat kecewa dan akhirnya marah. Demikian juga kalau ada orang di sekitar kita yang lagi marah, kita nggak akan bawa damai. Kita akan cenderung memanas-manasi dia karena kita sendiri pun menyimpan sampah dan menyimpan amarah dan menyimpan luka dan menyimpan kemarahan oleh karena ya itu tadi, menjadi orang yang menimbun sampah, menimbun dendam. Saat kita membuang sampah di dalam kehidupan kita, membuang dendam dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi orang yang membawa damai. Kita juga akan membuat orang lain suka dengan yang namanya kedamaian. Jadi kalau ada orang yang lagi panas, kita suka membuat mereka damai. Ketika kita lagi panas, kita pun akan suka membuat diri kita cepat reda dan nggak marah. Oleh karena itu, kalau ada dendam di dalam diri kalian ataupun kita, harus cepat-cepat kita bereskan, kita buang. Jangan dibiarkan tertumpuk dan akhirnya makin banyak. Orang yang nyenggol sedikit, kita jadi marah. Orang buat kita tersinggung, kita jadi orang yang kalap dan nggak punya pikiran dan akal sehat. Oleh karena dendam tadi. Dan dendam itu bisa membuat kita juga sakit. Kalau kita simpan dendam, kita simpan sampah, kita bisa rasa mual, pusing, kita bisa sakit mah, stres, depresi, belum lagi memicu sel kanker untuk bertumbuh dengan subur di tubuh kita. Oleh karena itu, buang sampah untuk diri kita dan juga buang sampah untuk diri orang lain. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang memakai kacamata Tuhan. Saat kita mau bawa damai, kita harus pakai kacamata Tuhan. Kalau kita pakai kacamata kita atau pakai kacamata manusia, yang terlihat adalah semua hal buruk. Manusia itu kalau mau deteksi orang atau lihat sesuatu, yang terlihat selalu yang buruk duluan. Orang ini keburukannya apa, tindakannya yang buruk apa, fisiknya yang buruk apa, kelakuan yang buruk apa, kata-kata yang buruk apa, semua yang buruk cepat terekspos. Tapi semua yang baik itu lambat terekspos. Oleh karena itu kita harus ambil kacamata Tuhan, kita pakai kacamata Tuhan, kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Semua yang manis, sedap didengar, semua yang terlihat indah, semua yang terlihat bagus, kebaikan, kebajikan, itu yang harus kita pikirkan, kita lihat, kita dengarkan. Untuk supaya kita bisa menjadi orang yang membawa damai. Kalau kita bisa melihat titik positif, titik kelebihan pada orang lain dan pada diri kita, dan kemudian kita kembangkan, kita bicarakan, kita didik orang lain sesuai dengan kebaikan dan kelebihannya,
maka orang itu akan jadi orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena yang positif yang kita soroti, bukan yang negatif. Yang ketiga, saat kita mau jadi orang yang membawa damai, kita harus jadi orang yang rendah hati. Apa yang kita sombongkan? Setiap orang toh pasti mati. Setiap orang lahir telanjang dan akan kembali ke rumah Allah dalam keadaan telanjang juga. Artinya nggak bawa apa-apa. Jadi kita semua ini adalah manusia yang nggak punya apa-apa. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Saat kita rendah hati, kita akan dihargai oleh orang lain. Saat kita rendah hati, kita tahu posisi kita, bahwa kita tidak menuntut orang lain menghormati kita, tapi kita menghormati orang lain. Kalau ada timbal balik saling menghormati, itu baik. Kita harus bersyukur, itu adalah anugerah. Tapi saat kita memberikan hormat pada orang lain, jangan juga menuntut orang lain memberi hormat pada kita. Lakukan bagian kita biar orang lain berurusan dengan Tuhan dan melakukan bagian mereka. Pastikan kita jadi orang yang rendah hati. Jangan dikit-dikit tersinggung, apa-apa tersinggung. Tidak dihormati tersinggung, tidak dipuji tersinggung. Harus jadi orang yang rendah hati dan tahu siapa dirimu. Sehingga kamu bisa jadi pembawa damai di mana saja kamu berada. Yang keempat, kamu harus jadi orang yang membuang sifat iri hati. Mau jadi pembawa damai, jangan iri. Ketika iri hati masuk di dalam hati, maka kecenderungan manusia akan menjelek-jelekan orang, bergosip, ngomongin hal yang buruk, ngomongin hal yang menjatuhkan. Iri hati itu jangan dipelihara, tapi dibuang. Kalau iri hati akan menjadikan orang tersebut jahat. Perhatikan mulut, jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, jaga seluruh tubuh. Lebih bagus mengembangkan diri sendiri dan mengajak orang-orang untuk berkembang dan maju bersama daripada hancur di dalam keadaan iri hati. Yang kelima, untuk menjadi pembawa damai, kita semua harus jadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala kecukupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk semua hal yang baik. Bersyukur untuk semua progres, baik yang kecil maupun yang besar, yang pendek maupun yang tinggi. Semuanya kita syukuri. Dan lebih baik bersama-sama dengan sahabat kita, orang-orang terdekat kita, maju bersama daripada kita yang maju, mereka yang mundur. Oke guys, aku berharap kita semua di tengah-tengah hari-hari ini yang orang lagi bingung soal virus, orang lagi bingung soal banjir, orang lagi bingung soal bahan pokok ataupun bahan makanan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, pastikan kita juga membawa nilai positif di mana saja kita berada. Oke?